Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi kapitalisme. Nama kelompok 1. Riyandini Septiani, 2. Wafik Azizah, 3. Yurika Astikasari. Pengertian sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur tangan dalam ekonomi. Tokoh sistem ekonomi kapitalisme. Tokoh tersebut ialah Adam Smith. Kapitalisme didasari pada pemikiran Adam Smith melalui buku yang diterbitkannya tahun 1776 yang bernama Wealth of Nations. Dalam buku tersebut dituliskan bahwa setiap orang semestinya diberi kebebasan untuk bekerja dalam persaingan yang sempurna tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Sistem ekonomi memiliki konsep keadilan sendiri, yaitu setiap orang berhak menerima imbalan berdasarkan prestasi kerja masing-masing. Negara yang menganut ideologi kapitalisme antara lain adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, dan Prancis. Konsep ekonomi kapitalisme. Konsep dari ekonomi kapitalis menganggap sumber kekayaan sangat langka dan harus diperoleh dengan cara bekerja keras, di mana setiap pribadi boleh memiliki kekayaan yang tiada batas untuk mencapai tujuan hidupnya. Ciri-ciri ekonomi kapitalis. 1. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. 2. Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu. 3. Individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. 4. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. 5. Pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. 6. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. The invisible hand yang mengatur perekonomian menjadi lebih efisien. 7. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba. Peranan harga. Peranan harga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama peranan harga dalam produksi. Dalam hal produksi, tentunya harga menentukan siapa saja produsen yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam area produksi dan siapa saja yang tidak diperbolehkan untuk masuk. Sistem ini akan mengakibatkan status kepemilikan produksi dalam sistem ekonomi kapitalis ditentukan oleh kekuatan modal yang dimiliki oleh para produsen, sehingga mereka yang berstatus sebagai ekonomi lemah tidak bisa ikut serta dalam proses produksi. Yang kedua, peranan harga dalam konsumsi. Dalam hal konsumsi, harga adalah alat pengendali yang akan menentukan kemampuan konsumen dalam memenuhi beragam kebutuhan dan keinginannya akan suatu barang. Dan yang terakhir adalah peranan harga dalam distribusi. Dalam ekonomi kapitalis, struktur harga akan digunakan sebagai titik pertemuan antara penawaran produsen dan permintaan konsumen. Pertemuan antar tingkat harga yang berada di dalam pasar dengan keputusan konsumen untuk berbelanja atas barang dan jasa adalah suatu sarana penyaring antar barang yang laku dan tidak laku. Keunggulan dan kelemahan ekonomi kapitalisme. Keunggulan 1. Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. 2. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik untuk dirinya. 3. Pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Kelemahan. Kapitalisme dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Kapitalisme seringkali menihilkan beberapa akibat dari kegiatan produksinya. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Harta, kekayaan, dan kekuasaan hanya bisa dikuasai oleh sebagian orang. Kapitalisme akan menimbulkan distribusi kekayaan yang tidak adil dan tidak merata. Kesimpulan, konsep ekonomi
kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk melakukan perekonomian. Konsep ini adalah hasil dari pemikiran Adam Smith, seorang tokoh mazhab klasik, di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik merupakan dasar dari sistem ekonomi kapitalis. Adam Smith dalam teorinya menghendaki setiap orang diberi kebebasan untuk berusaha dalam persaingan yang sempurna. Kaum kapitalis dalam kerjasama berusaha mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Kaum buruh pun juga berusaha memperoleh upah yang sebesar mungkin. Kaum buruh tersusun dalam serikat pekerja dan kaum majikan organisasi pengusaha. Selain itu, sama sekali tidak boleh ada intervensi dari pihak pemerintah dalam urusan ekonomi. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.